ceritakan kepada kalian satu kisah yang menarik. Kisah seorang tabi'in, namanya Urwah ibnu Zubair. Siapa namanya? Urwah ibnu Zubair. Catat itu, ilmu itu dicatat. Urwah ibnu Zubair ibn al-Awam. Ada papan tulis nggak? Papan tulis ada nggak? Ada. Sahabat Nabi ini, seorang tabi'in bernama Urwah ibnu Zubair ibn al-Awam. Seorang tabi'in yang terkenal. Bahkan beliau adalah orang yang pertama kali menulis sejarah Rasulullah SAW. Jadi kalau kalian ditanya siapa penulis pertama kali sejarah baginda Rasul, beliau bernama Urwah ibnu Zubair ibn al-Awam. Urwah bin Zubair bin Awam. Anaknya sahabat yang bernama Zubair bin Awam. Mungkin kalian pernah dengar sahabat Nabi namanya siapa? Zubair bin Awam, termasuk 10 orang yang Rasulullah katakan termasuk daripada ahli syurga. 10 orang termasuk daripada ahli syurga. Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Rasulullah yang mengatakan Abu Bakar kamu di syurga, Umar kamu di syurga, Uthman kamu di syurga, Ali kamu di syurga, Sa'ad bin Abi Waqqas kamu di syurga, Sa'id bin Zaid kamu di syurga, Abdurrahman bin Auf kamu di syurga. 10 orang Rasulullah SAW sebutkan nama mereka. Hafal atau tidak ahli syurga? Hafal atau tidak? Striker Barcelona siapa namanya? Striker Real Madrid siapa namanya? 10 orang yang sudah jelas masuk surga versi Rasulullah SAW. Itu dalam satu majlis. Sebenarnya banyak. Rasulullah mengatakan Bilal bin Rabah sepatunya sudah terdengar di surga. Ada satu sahabat lagi namanya Ukasyah. Rasulullah mengatakan siapa yang mau saya doakan masuk surga? Sahabat mengatakan satu, saya Rasulullah. Anta fil jannah, kata Rasulullah. Saya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu di surga. Lalu sebagian lagi mengatakan saya juga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah didahului Ukasyah. Rasulullah SAW banyak sekali ya, menyebutkan daripada beberapa sahabat Rasulullah SAW yang menempati surga. Adapun 10 orang itu di dalam satu majlis, di dalam satu pertemuan Rasulullah SAW mengatakan bahwa si Fulan bin Fulan adalah ahli surga. Siapa yang saya mau sebutkan tadi? Seorang tabi'in bernama siapa? Urwah bin Zubair. Urwah bin, beliau ini adalah orang yang pertama kali menulis sejarah Nabi. Dan beliau adalah guru kepada para tabi'in. Beliau punya murid diantaranya Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri. Siapa namanya? Al-Imam Az-Zuhri. Kalau kalian kenal ilmu hadis, kalian akan mendengar nama Al-Imam Zuhri. Kalau kalian mengenal ilmu hadis, hadis itu ada dua, ada namanya hadis riwayah, ada namanya hadis dirayah. Kedua-dua hadis tersebut adalah termasuk orang yang pertama kali menulisnya adalah Al-Imam Az-Zuhri atas perintah daripada Umar bin Abdul Aziz. Perintah daripada siapa? Amirul Mukminin Umar bin Abdullah. Di zaman Rasulullah emang enggak ada. Rasulullah ngelarang. Hadis Rasulullah ditulis di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah larang. Karena apa? Takut ketuker antara Al-Quran sama hadis. Jadi hadis Rasulullah SAW ramai itu pada masa tabi'in. Urwah ibnu Zubair ini adalah orang yang pertama kali menulis sejarah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok dia bisa tahu banyak sejarah Nabi? Karena beliau banyak meriwayatkan hadis daripada siapa? Daripada Aisyah. Dari siapa? Siti Aisyah. Dan kenapa kok Sayyidatuna Aisyah banyak sekali hadisnya? Beliau termasuk wanita tapi paling banyak riwayat hadisnya karena hadis-hadisnya rata-rata diriwayatkan oleh Urwah yang memang termasuk orang yang pertama kali menyebarkan hadis. Paham atau tidak? Sekarang tahu kan? Kenapa kok hadis Siti Aisyah paling banyak bersama Imam sama siapa? Abu Hurairah. Kenapa? Karena Aisyah memiliki murid-murid yang kreatif. Paham nggak? Apapun yang dikatakan gurunya dicatat, disebarkan, di-share. Tapi sehebat-hebatnya ilmu seseorang, tapi kalau medianya nggak keren, maka ilmunya nggak bakalan nyampe. Paham atau tidak? Tapi ilmu seseorang walaupun sedikit, tapi muridnya kreatif, medianya bagus, maka akan lebih menyebar dan lebih manfaat bagi umat. Begitu.
Dan Sayyidatuna Aisyah, beliau banyak riwayat hadisnya. Kenapa? Karena beliau memiliki murid yang bernama Urwah. Kok cowok muridnya? Iya, karena Urwah ini punya ibu namanya Asma. Asma ini kakaknya Siti Aisyah. Asma ini kakaknya Siti Aisyah. Berarti Urwah apanya Siti Aisyah? Ponakan. Kalau ponakan bisa masuk rumahnya nggak? Bisa ngobrol nggak? Bisa nanya-nanya nggak? Mahram bukan? Mahram. Maka kenapa Urwah banyak meriwayatkan hadis Siti Aisyah, dan Siti Aisyah banyak sekali hadisnya diriwayatkan oleh orang? Karena Urwah adalah orang yang paling kreatif ataupun orang yang rajin di dalam apa? Meriwayatkan hadis Siti Aisyah. Asma, ibu kepada Urwah, ibu juga kepada Abdullah. Ada sahabat Nabi Abdullah bin Zubair, ini kakaknya Urwah. Dengar ya, Urwah punya kakak namanya Abdullah, sahabat Nabi. Urwahnya sahabat bukan? Bukan. Karena beliau adalah orang yang terlahir sementara Rasulullah SAW sudah tidak ada. Adapun kakaknya adalah orang yang pertama kali lahir di kota Madinah. Hijrah bersama Rasulullah SAW. Asma, kalian mungkin dengar ketika Rasulullah SAW hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar. Asma adalah putri Sayyidina Abu Bakar yang membawakan makanan. Bayangkan ke Goa Thaur, pada saat itu Asma dalam keadaan hamil. Makanya dipuji oleh Rasulullah SAW dan doakan dengan doa-doa yang baik. Anaknya Abdullah ini hidup bersama Siti Aisyah. Saya kasih satu ilmu buat kalian. Kalau sebagian di antara kalian yang sering baca hadis Rasul, mungkin kalian akan dapatkan sebelum nama Siti Aisyah ada tulisan Ummu Abdillah. Baca Arba'in Nawawi, an Ummi Abdillah, diriwayatkan daripada ibunya Abdillah. Padahal Siti Aisyah enggak punya anak. Di dalam Muslim, an Ummi Abdillah, daripada ibunya Abdillah. Siapa? Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Ini jarang dijelaskan orang. Ummu Abdillah, siapa ibu Abdillah? Sayyidatuna Aisyah. Memangnya dia punya anak laki-laki? Enggak. Anaknya adalah keponakannya. Abdullah ini keponakannya, tapi sudah seperti anak sama Siti Aisyah. Makanya Rasulullah SAW memanggil Siti Aisyah dengan ibunya Abdullah. Kita tidak sedang membahas Abdullah, kita membahas siapa? Urwah. Berarti kalian tahu sekarang Urwah ini siapa? Keponakannya Siti Aisyah. Dia punya bapak namanya Az-Zubair bin Al-Awam. Az-Zubair bin Al-Awam termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga, yang senantiasa bersama Talha. Ada namanya Talha bin Ubaidillah sama Zubair bin Awam. Kemana-mana berdua ini sahabat Nabi. Hawari Rasulullah SAW. Hawariyunnya Rasulullah SAW. Siapa namanya? Zubair bin Awam. Jadi ini orang hebat atau bukan ini? Urwah. Selain dia seorang tabi'in yang alim, dia punya ibu siapa? Kakaknya Siti Aisyah. Dia punya bapak siapa? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, kakeknya namanya Khuwailid. Terus ini, kakeknya namanya siapa? Khuwailid. Khuwailid ini punya anak selain Awam, dia punya anak juga namanya Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti siapanya Rasulullah ini? Istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Zubair apanya Khadijah? Keponakannya Khadijah. Jadi bapaknya keponakan Khadijah, anaknya keponakan Aisyah. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Awam memiliki istri namanya Safiyah. Punya bapak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak juga namanya Abdul. Safiyah sama Abdullah punya anak namanya siapa? Abdullah sama Al-Awam punya anak namanya siapa? Az-Zubair. Berarti Az-Zubair ini apanya Rasulullah? Sepupunya Rasulullah. Kenapa? Karena dia putra kepada Safiyah, bibinya Rasulullah. Ini Abdullah punya anak Nabi Muhammad, sementara Safiyah punya anak Zubair. Paham atau tidak? Atau tambah puyeng? Pabalatak merenya. Hah? Pusing ya? Paham ya sekarang ya? Safiyah sama Awam menikah. Punya anak siapa namanya? Zubair. Safiyah itu adik-beradik sama Abdullah, Awam itu adik-beradik sama Siti Khadijah. Berarti Zubair adalah keponakan Siti Khadijah
dan dia sekaligus adalah sepupu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zubair ini menikah dengan kakaknya Siti Aisyah, melahirkan seorang ulama tabi'in yang sangat terkenal yang bernama Urwah ibnu Zubair. Urwah bin Zubair ini harus kalian senantiasa ingat namanya. Ini karena ini orang hebatnya orang Islam ini. Siapa namanya? Urwah. Urwah bin Zubair ini orang hebat sekali dalam agama Islam. Beliau pertama kali menulis sejarah Nabi Muhammad SAW. Saya mau kasih kalian cerita, mungkin waktunya sudah mau habis juga ini. Ya, masih lama. Urwah ini pernah suatu waktu di zaman Bani Umayyah ada seorang pemimpin bernama Al-Walid ibni Abdul Malik. Seorang khalifah pada masa itu, namanya siapa? Al-Walid ibni Abdul Malik. Dia mendengar tentang seorang ulama yang hebat bernama Urwah, maka dia berniat untuk memberikan hadiah. Wah, ini ulama Masya Allah, istiqamah, rajin mengajar, rajin memberikan ilmunya kepada siapapun yang ada. Maka khalifah mengirimkan surat kepada Urwah, wahai Urwah, kami di negeri Syam, pada masa itu agama Islam kiblatnya negeri Syam, tempat khilafahnya, ibu kota umat Islam pada saat itu di mana? Di negeri Syam, di Damaskus. Kalau sekarang di Suriah, dulunya Romawi. Kalau zaman Abbasiyin itu mereka lebih ke Persia, di mana? Di Irak. Pada zaman Bani Umayyah mereka di Damaskus, di Suriah. Dikirim surat, hai ulama, saya mau antum datang ke tempat ini karena kami mau membahagiakan antum. Antum itu orang yang banyak berjasa bagi umat. Maka yang namanya orang ikut kepada pemerintahan, selagi pemerintahan tersebut saleh, maka dia ikut apa kata khalifah tersebut, dia ikuti. Ini hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala, diumrohkan, dihajikan. Bismillah. Dia ambil hadiah tersebut, tiket tersebut ke negeri Syam. Sampailah dia di pertengahan jalan, ternyata kakinya kesakitan. Khalifah mengatakan, bawa sahabat-sahabatmu wahai Urwah, bawa anak-anakmu wahai Urwah. Maka Sayyidina Urwah membawa beberapa sahabatnya dan anak yang paling dia cintai. Anak yang paling dia cintai dia bawa. Di pertengahan jalan kakinya sakit, tidak tahu kenapa, tidak bisa berjalan. Lalu dipijit, kalau kata sekarang diurut kali ya, salah urat atau apa gitu ya. Capek perjalanan jauh. Maka ternyata tambah dipijit tambah sakit. Dicari tahu kenapa ini, disuruh berdiri nggak bisa berdiri. Akhirnya dibopong sampai ke negeri Syam. Khalifah nggak enak hati, ya Allah, ini orang saya mau bahagiain kok malah datang tambah jadi sakit, jadi sedih, jadi lupa dong akhirnya. Orang kan kalau misalnya kita mau bahagiain, ternyata di tengah jalan ada kecelakaan atau apa, yang diingat akhirnya apa? Kecelakaannya. Yang diingat yang nggak enaknya. Maka Khalifah nggak mau tahu, ini harus diobatin. Panggil semua dokter, dipanggil semua dokter yang ada pada masa itu, yang terbaik. Ternyata setelah diperiksa oleh sebagian dokter tersebut, dikatakan bahwa ini penyakit nggak bakalan hilang kecuali kalau dipotong kakinya. Penyakit apa itu namanya? Kalau enggak bakalan menular. Maka dia bingung mau ngomong sama tamunya, ya Allah gimana ini, nggak enak ngomong sama tamunya apa yang dikatakan dokter. Tapi dia paksakan, ya sudah, wahai Urwah, kami dengan berat hati ingin menyampaikan kepada kamu bahwa dokter-dokter semua sudah berkumpul dan mereka bermusyawarah bagaimana jalan keluarnya. Tidak ada jalan keluar kecuali dipotong kaki kamu. Kalau tidak, kami akan menangis karena ulama kami hilang. Ulama kami akan wafat, ulama kami akan meninggalkan kami. Lebih baik dipotong wahai Urwah. Kata Sayyidina Urwah, semuanya milik Allah. Kaki saya milik Allah, tangan saya milik Allah, kepala saya milik Allah. Kalau memang Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala mampu mengambilnya. Jangankan kaki saya, nyawa saya Allah ambil, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian di antara mereka mengatakan, wahai Urwah, nanti malam ketika kamu waktu istirahat, saya akan berikan air sedikit. Air apa itu kata Urwah? Air tersebut terbuat dari khamr, sehingga kalau kamu minum, kamu akan melupakan bahwa kami telah memotong kaki kamu. Dibiusnya dengan benda yang haram.
Kata Urwah, saya tidak akan pernah mau hal tersebut. Walaupun nyawa saya diambil, lebih baik nyawa saya hilang dibanding saya minum sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Maka sebagian lagi mengatakan, bagaimana jalan keluarnya kalau begitu? Apakah kami langsung potong? Kamu pasti akan kesakitan. Maka kata Urwah, nanti malam di saat manusia semuanya sudah sepi, saya akan sholat. Ketika saya sedang khusyuk di dalam sholat saya, kalian boleh tarik kaki saya dan potong kaki saya. Maka mereka mengikuti apa perintah Urwah. Beliau pun memulai takbirnya. Ketika itu beliau sudah berusia dan kitab-kitabnya sudah menyebar di mana-mana. Ilmunya sudah bermanfaat luar biasa. Sudah sepuh. Maka beliau pun memulai sholat. Ketika beliau sujud, lama sekali sujudnya. Para dokter tahu kalau ini kesempatan untuk memotong kakinya. Maka ditariklah kaki Urwah lalu dipotong. Dan Sayyidina Urwah tidak merasakan sedikit pun dan tidak membatalkan sholatnya. Karena hatinya sudah bersama Allah. Orang itu kalau lagi asik sama orang yang dia cintai, dia nggak ingat kanan, nggak ingat kiri, nggak ingat depan, nggak ingat belakang. Betul atau tidak? Kalau lagi asyik dengan sesuatu, lagi main game misalnya, ibunya manggil, bapaknya manggil, nggak kedengaran sudah. Ada telepon malah dimatiin teleponnya. Betul atau tidak? Udah nggak ingat sama yang begituan, lagi fokus sama satu hal. Sayyidina Urwah mengajarkan kepada kita kalau fokusnya beliau kepada Allah. Beliau pun meneruskan sholatnya. Selepas sholat beliau melihat darah yang banyak sehingga beliau pun pingsan. Pingsannya kapan? Setelah sadar. Selepas sholat baru beliau pingsan. Tidak bangun-bangun sampai pagi. Anaknya bermain-main di luar. Ketika sedang bermain, ternyata anaknya bermain sama kuda milik raja. Kudanya tersebut menendang kepala anaknya sehingga anaknya tersebut terjatuh, dan ketika dilihat ternyata anaknya sudah meninggal. Anak yang paling dicintai Sayyidina Urwah meninggal. Lagi main sama kudanya raja, meninggal anaknya. Bingung ini raja. Ya Allah, belum kelar atuh lagi. Gimana ngomongnya ini sama Urwah? Mau ngomong kakinya udah hilang aja kami takut. Ini mau diajak senang-senang atau diajak untuk disiksa datang ke negeri Syam. Akhirnya apa? Bingung raja. Setelah Sayyidina Urwah memakai tongkatnya, dia duduk. Raja tersebut mengatakan, azzamallahu ajrak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahalamu, hai Urwah, dengan kesabaranmu yang luar biasa. Kakimu sudah hilang. Dan saya ingin mengabarkan kepadamu satu kabar yang lebih menyakitkan. Apa itu? Kata Urwah. Sesungguhnya anakmu telah tiada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau hanya mengatakan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'a'zamak. Alangkah mulia engkau ya Allah. Alangkah dermawan engkau ya Allah. Engkau memberikan aku 7 anak, kau ambil 1 dan kau sisakan 6 untukku ya Allah. Hakmu semua ya Allah. Akan tapi engkau memberikan aku yang jumlah yang lebih banyak daripada yang seharusnya aku dapat. Subhanallah. Rahmaka ya Rabb. Alangkah banyak karuniamu kepada aku ya Rabb. Akhirnya raja pun melihat kebahagiaan Sayyidina Urwah ketika mendapatkan kebaikan, keburukan, dan dia tahu itu semuanya dari Allah. Maka dia dengan lapang dada. Datang seorang yang buta, duduk di samping Sayyidina Urwah. Sayyidina Urwah bertanya kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, siapa orang tua ini? Kata Amirul Mukminin, ini orang yang setiap sore kalau duduk sama saya bikin saya senang. Siapa dia? Nampaknya dia orang dari orang-orang yang miskin. Umumnya orang yang miskin ngomong dari dalam hati, gak dibuat-buat omongannya. Orang yang tidak memiliki apapun. Apa keutamaan dia? Kenapa wajahnya seperti ini? Kenapa dia bisa dekat dengan wahai Amirul Mukminin? Kata Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Urwah, apakah boleh aku memberikan pertanyaan kepadanya? Kenapa dia bisa mendekat kepadaku dan dia bisa menjadi penasehat kepadaku? Maka kata Sayyidina Urwah, oke, tanyakan. Maka ditanyakan, wahai si buta, kamu ceritakan kepada Urwah apa yang kamu telah lalui daripada pedihnya kehidupan. Maka dia pun menceritakan, wahai Urwah, saya ini orang asli Syam, saya ini orang asli Romawi. Saya ini dulu termasuk donaturnya kerajaan. Bapak-bapaknya Al-Walid Ibni Abdul Malik. Harta saya banyak, tidak terhingga, sehingga saya adalah orang yang paling terpandang di tempat ini.
Tapi di satu malam Allah subhanahu wa ta'ala berikan banjir yang begitu besar, sehingga jangankan harta saya, istri saya, anak saya diambil semua oleh banjir tersebut. Saya orang kaya raya wahai Urwah. Tidak ada manusia satu pun di tempat ini kecuali semuanya pernah mendapatkan kebaikan saya. Tapi Allah berkehendak di satu malam Allah turunkan banjir, sehingga semua harta saya, anak-anak saya semuanya telah habis. Semuanya telah meninggal, harta saya tidak tersisa sedikit pun kecuali 2. Anak saya yang masih berusia kurang dari 1 tahun sama unta saya. 2 itu saja. Maka saya melihat anak saya melihat unta saya ambil anak saya letakkan di bawah pohon, kemudian saya ingin mengejar satu-satunya harta saya yaitu unta. Ternyata unta tersebut menendang mata saya, sehingga mata saya tidak nampak, dan saya melihat anak saya dan saya tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan anak saya. Ternyata anak saya sudah dimakan serigala. Mata saya hilang, anak saya hilang. Begitulah cara Allah mendidik saya. Sayyidina Urwah bertanya, lalu setelah kamu dapatkan kepedihan itu semua yang tidak saya dapatkan pada saat ini sekalipun, apa yang kau ucapkan? Maka orang tua tersebut mengajarkan kepada saya pribadi. Beliau mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena Allah memberikan kepada saya 2 hal. Lisanan dzakira wa qalban amira. Hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Itu harta di atas harta yang telah saya miliki. Oleh karena itu ikhwani, ini adalah apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi juga, apa yang saya sampaikan itu syarah kepada awal daripada surat Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena alhamd, pujian kepada Allah, berbeda dengan ats-tsana. Di dalam bahasa Arab, ats-tsana itu pujian kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Tapi kalau alhamd adalah pujian kepada orang yang berbuat baik dan tidak berbuat baik kepadamu, maka diucapkan kepadanya alhamdu. Dan alhamdu menggunakan alif lam yang artinya listighraq. Artinya apa? Semua bentuk pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada siapapun yang dipuji atas kebaikan atau keburukan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari kita, dan segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Akan tapi Allah senantiasa dipuji daripada hal yang menurut kita baik atau buruk sekalipun, dan insyaAllah ini menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.